Di video kali ini saya akan mereview singkat tentang tenda atau router dari tenda dengan model F3 ya. Ini cover atau kardus bagian depan dan ini yang bagian belakangnya. Terdapat beberapa bahasa. Lalu di bawahnya terdapat spesifikasinya. Dan sini setup routernya. Jadi cara setup. Nah, ini ya secara singkatnya. Mungkin lebih lengkap akan ada di buku manual. Kita langsung buka saja. Oke, jadi ini unitnya atau isi dari kardusnya. Terdapat kartu garansi untuk ke tenda. Ini ya kartu garansinya. Lalu ini mungkin buku manual, lisensi ya, kurang paham saya. Lalu sini panduan instalasinya, nah itu buku manual. Lalu ini power adapternya untuk si router tenda. Lalu ini unitnya. Nah, kita buka covernya. Jadi dia memiliki 3 antena. Ya, dengan harga 150 ribuan ya, cukup bagus ya. Memiliki 3 antena. Lalu tadi ada itu kabelan bawaannya. Mungkin sekitar 1 meter. Oke, jadi ini setelah diangkat antenanya. Oke, sekarang kita melakukan instalasi. Oke, ini port powernya. Jadi dia otomatis menyala ya, tidak ada tombol on off di belakangnya. Saya belum colokkan dulu. Nah, sudah nyala. Tanda nyala dia terdapat lampu indikator kecil berwarna biru untuk menandakan terhubung dengan listrik. Oke. Dia kedip-kedip karena belum tersambung dengan internet. Oke, ini kabelnya. Saya akan gunakan untuk menyambungkan ke komputer. Ya, lumayan lah, lumayan panjang. Oke, ini itu terdapat kabelan dari internet dan ini kabelan dari modem IndiHome. Jadi pusat internetnya. Saya akan menyambungkan dari modem IndiHome ke router tenda ini. Jadi dia terdapat 4 port. Kita pasang di WAN. Yang ini, yang kabel dari modemnya. Lalu terdapat 3 port lagi, itu bebas mau ke komputer atau ke laptop. Dan yang ini, yang ke komputer kita pasang di port 1, 2, 3 bebas. Sekarang kita sambungkan ke kabel ke port LAN di CPU atau di komputer. Oke, sekarang kita sudah masuk ke tampilan desktop saya. Kita akan melakukan instalasi sederhana. Jadi kita masuk ke IP-nya dengan ketik 192.168.01. Nah, ini tampilan awalnya sebelum diinstalasi ya. Terdapat PPPoE, Dynamic IP Address, dan Static IP Address. Oke, karena saya ingin menjadikan access point, jadi saya pilih yang Dynamic IP Address.
Lalu ketik WP name bebas, nanti itu akan menjadi nama SSID kalau wireless. Dan WP passwordnya bebas juga, minimal 8 digit. Klik OK. Sudah terset. Nah, sebenarnya ini sudah selesai. Sudah bisa digunakan. Oke, kita coba ya. Nampaknya kita harus tunggu dulu. Masih loading nampaknya di access point-nya atau di router. Nah, sudah ada ya download dan uploadnya. Nah, kita ketik lagi. Oke, sudah masuk YouTube. Sekarang saya akan membahas singkat bagian fitur-fitur yang terdapat di sistem tenda wireless ini atau router tenda ini. Di sini ada internet setting. Nah, kita bisa mengsetting akan menjadikan apa sih access point ini. Yang access point tenda, router, WIPS, universal repeater atau access point. Oke, saya akan jadikan router saja. Di sini juga yang tampilan tadi ya pas instalasi. Kita pilih dynamic aja. Lalu di wireless setting. Oke, masih loading. Nah, wireless setting ini bisa enable atau disable itu 2.4 GHz-nya. Saya kurang paham. Mungkin yang paham bisa komentar di bawah kolom komentar ya. Lalu WP name bisa dirubah juga, di hide tuh. Jadi kalau tidak mau ketahuan wifi-nya bisa klik yang hide. Terus security-nya yang WPA garis miring WPA 2 PSK saja yang mixed. Nah, sini yang saya suka dari router ini, dia terdapat multi SSID dan password. Jadi kita bisa membuat dua WiFi ya istilah umumnya atau dua SSID. Mungkin di sini ada WiFi schedule, jadi kita bisa memberi waktu si internet itu, akses internet bisa digunakan di jam tertentu. Lalu sini wireless parametersnya yang bawaan saja, saya tidak diubah-ubah ya, kurang paham. Oke, sini user management. Nah, ini online device yang tersambung gitu. Ada desktop 2 ya, komputer dan laptop saya, lalu HP saya itu yang Oppo. Nah, di sini yang LAN itu koneksinya tidak bisa dimatikan. Kalau wireless bisa. Caranya diklik yang tadi warna hijau, klik saja sekali dia otomatis ke kiri. Kalau ke kanan on, ke kiri off. Kita masuk ke bandwidth control. Kita bisa setting bandwidth-nya untuk download bisa dibatas atau di limit. Kalau no limit itu berarti ya sistemnya hukum rimba ya kalau istilah saya. Jadi siapa yang terdekat dengan si routernya dia akan lebih cepat gitu aksesnya. Oke, saya coba ngeblok ini. Nah, oke, sudah saya whitelist lagi atau tidak di blok lagi. Oke, itu download dan uploadnya 0 kbps karena saya tidak pakai. Oh, online device-nya langsung nambah lagi 3 ya, tadi 1. Tuh, yang lain tadi yang laptop dan HP saya sudah on lagi. Oke, di sini ada parents control. Kita bisa mengkontrol kalau mau sama seperti bandwidth ya, atau user management untuk men-setting penggunaan akses internetnya, mau diblok di jam berapa atau di-on-kan kembali jam berapa. Saya ini akan coba. Oke, kita ini. Jadi harus izin dulu. Dan saya sini kurang paham sih akses restrictnya.
Karena setelah saya coba malah ngeblok semua akses, nggak YouTube saja. Ini saya coba ya. Oke. Mungkin agan-agan atau master yang paham bisa komentar di bawah berbagi pengalaman atau ilmunya. Saya coba YouTube. Oh, masih bisa ternyata. Bentar. Saya ubah dulu. Nah, itu saya sesuaikan waktunya. Oke, sudah accept. Kita coba lagi buka YouTube. Ini jadi lemot ya. Ini saya coba buka yang lain. Saya buka Lazada coba, atau Facebook. Jadi semua akses tuh jadi gak bisa ini dibuka ya. Bukan YouTube saja yang tadi saya catat, tapi semua web kayak Facebook itu gak bisa. Oke, saya disablekan kembali. Disable. Oke, mohon maaf jika pembahasan saya ada yang kurang atau tidak jelas. Oke, ini ada advance ya, sama kayak tadi, kayak ngeblok gitu. Mungkin ini lebih lengkapnya. Kita bisa nge-blacklist atau nge-whitelist di bagian advance. Saya nggak pakai sih yang advance itu, jarang pakai. Oke, di sini banyak fitur juga, cukup lengkap. Dan ini yang terakhir ada administrasi ya. Kita bisa rubah login passwordnya yang tadi kita buat awal tuh, yang 8 digit. Ini kita bisa rubah lagi di sini. New password, confirm passwordnya samain. Lalu one parameters tidak saya ubah, saya tidak paham juga. Ini LAN IP address, subnet match-nya bisa diubah-ubah ya. Kalau yang suka utak-atik jaringan mungkin. Ini date time-nya. Di sini ada fitur reboot, reset, backup, export, local upgrade. Jadi bisa di-upgrade firmware-nya. Saya belum pernah coba sih upgrade karena harus menggunakan flash disk. Jadi upgrade-nya via komputer. Oke, sekitar kurang lebih 3 bulan penggunaan access point atau router di tenda ini cukup bagus dalam satu ruangan. Saya menggunakan untuk di kamar. Tapi jika saya gunakan di luar ruangan, sinyalnya itu kurang bagus walaupun dengan 3 antena ya. Tapi ya wajar kan dengan harga yang murah juga ya. Tapi fitur juga cukup lengkap yang saya suka dengan access point ini. Lalu terdapat kekurangan di bagian belakang tidak ada tombol switch on off-nya. Jadi untuk mematikan kita harus langsung cabut si adaptornya. Lalu tidak ada lampu indikator di depan yang menandakan apakah tersambung atau tidak ya. Oke, sekian ulasan singkat dari saya dan pembahasan instalasi. Atas kekurangan pembahasan atau ucapan mohon dimaafkan. Dan saksikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.